Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun ambo kepada Allah, maaf diminta kana banyak. Panghulu jani niak mamak nang gadang basa batuah. Nambah pucuk samana boleh, nambah urek samana tunggang. Bapucuk cewang kalangi, baurek tunggang ke bumi. Nan bak kayu gadang di tengah koto, baurek bali mago matan babatang sandian diko. Badahan cupak jo gantang badan tiang baris di balabe. Badaun rimbun di adat babuah bakatobana. Babungo mungkin jo batui. Ureknyo rampak tampek baselo, batangnya gadang tampek basanda. Dahannya tampek bagantuang. Daunnya rimbun bakeh balinduang. Tampek balinduang kepanasan, tampek bataduah kehujanan. Taruh kepada alim jo ulama suluh bendang dalam nagari. Nan tahu dia hadis dengan Quran, tahu dia ala dengan Aram. Pandai mantiak jo makni. Kasuluh orang dinang kalam palito dalam nagari junjungan jalan ke akhirat. Indak lupa kepada cedek pandai. Orang nan cedek cendokiyo, orang nan arif bijaksana. Tahu dia riang dengan gendang, tahu dia lantiang ke manganai, jalih dia lunciang ke macucuk. Tahu dia condong ke maipok. Kok kapai tampek batanyo, kapulang tampek baberito. Takilik ikan dalam air lah tentu jantan batino. Juo kepada bondo kanduang. Limpapeh rumah nang gadang ambun puru aluang bunyian. Kapayuang panji ke Madinah. Kau unduang-unduang ke Sarugo. Penyantun ke anak dagang, pengasih ke dagang lalu. Mulik manih kucindan murah, budi baik baso ketujuh. Ko awih tampek minta air. Ko litak tampek minta nasi. Indak lupa kapadonan mudo arif budiman. Parik pagar dalam kampung kekarih pamagadai katungkek pawanan ni jalan. Kok mato ni nyalang telingo ni ngariang. Tahu dek banda nalah runtuh, jaleh dek parik nalah taban. Baik tujuh kepada dunsanak di masa jo berado. Kok ketik indak ambo sabitkan namo, kok kadang indak kadimbaukan lala. Kok di badan diri ambo dunsanak baru mencuba kalau lebar. Tagelek sampan di lautan tandonya angin kancang bana. Kok salah di pedoman nama pakai tandonya baru orang Malaya. Lai tak cinta kelabuhan niat diangan ketapian. Tapi kok patah pandai yang budi, kok sayuk kemudiaka. Parahu paham kok tak kokoh, jen biarkan ambo karam surang. Sebab ambo tak biasa. Pandang pulau raso jaleh di tepi pantai Pasir Putih, di Laboriak karang budi. Tapi di ombak membawa surik balik. Raso kasulik ke balai maklumlah sampan rupiah pulau. Kok nyampang ndak tertuju tanah tapi. Rila jemaah mau minta kon sana. Baiklah dunsanak pandangan atau pemirsa di masa jauh berado. Pada kesempatan yang baik ko ambo ingin menerangkan masalah beberapa pepatah petitih, andai, bida, pantun, ibarat. Nan pada saat kini banyak terjadi pelesetan-pelesetan di tengah masyarakat awak. Jadi kepada dunsanak pandangan di masa jauh berado, kalau kita caliak, ya, baik itu di tengah masyarakat maupun di sosial media, banyak terjadi pelesetan-pelesetan tentang pepatah petitih adat Minangkabau. Jadi dunsanak perlu kita ketahui bersama-sama. Pepatah tu, maksud dari pepatah harus dijelaskan oleh petitih. Kalau indak ada petitihnya, maka pepatah cako indak akan bisa dimengerti maksudnya. Begitu juga andai. Andai itu harus ada bidanya. Begitu juga pantun. Pantun tu mangko tahu muka suit dari pantun ada ibaratnya. Sama juga kalau secara agama
Kalau ada ayat, tentu ada hadisnya. Jadi ayat saja ditafsirkan, kalau tidak ada hadisnya, tidak bisa ditafsirkan. Akan salah. Jadi betuju mengenai pepatah-pepatah yang ada di Minangkabau. Jadi setelah hamba caliak di beberapa daerah atau di sosial media, banyak generasi muda kita nan salah dalam menafsirkan daripada pepatah yang ada di Minangkabau. Jadi contohnya, ada pepatah, janji biasa mungkin, titihan biasa lapuk. Bahkan iko ada namanya buian, janji binaso mungkin, titihan binaso lapuk. Nah, kalau seandainya janji biasa mungkin kalimatnya nama batua, atau janji biasa mungkin, titihan biasa lapuk, mangko apa petitihnya? Kalau seandainya dianggap batua tu janji binaso mungkin, titihan binaso lapuk, apa pula petitihnya? Kalau petitihnya tidak ada, mangko tidak bisa kita artikan. Nah, nan sawananya, nan pepatah Minangkabau tentang hal tu, nan batuannya adalah janji biasa mungkin, titihan biasa lapuk. Sebab apa itu? Sia di dunia ko, di muka bumi ko, dan tak pernah janjinya mungkin. Itu biasa, lumrah. Tolong garis bawahnya biasa, bukan biasa-biasa ya, tapi biasa. Janji biasa mungkin. Titian dituju. Di mana titian tak pernah lapuk? Biasa lapuk, lumrah. Lumrah titian tu lapuk. Jadi supaya jangan terjadinya kemudaratan, mangko adalah petitihnya menjelaskan. Apa petitihnya? Janji biasa mungkin, titian biasa lapuk. Nak taguh kajangi, nak mulia tapati janji. Jadi ada taguh kajang namanya. Jadi apabila dunsanak membuat surat perjanjian, ya, itu ada taguh kajangnya. Apa taguh kajangnya? Misalkan dalam surat perjanjian, ada misalkan ya, surat perjanjian, kami yang bertandatangan dibuat ini, itu kan, nama titik-titik disebut pihak pertama, dituju tarikh, nama titik-titik dan sebagainya, bla-blanya, disebutlah pihak kedua. Pihak kedua dan pihak pertama berjanji ke segala macam, bla-blanya. Maka taguh kajang yang terletak di bawah tu, apabila salah satu di antara kami melanggar perjanjian tersebut di atas, hukumnya. Atau ikut sanksinya. Jadi, janji itu biasa mungkin, titian itu biasa lapuk. Lumrah itu terjadi karena itu kodrat alam ya. Jadi, supaya terjadinya kemudaratan, caranya ada taguh kajangnya. Itu dijalihkan dek petitihnya. Nak taguh kajangi, nak mulia tapati janji. Kemudian ada pula pepatah cik lai. Nan banyak tu dibaca di tengah masyarakat, nan kontroversi lah ya. Misalkannya, sarupo, baru dirimbo di susuan, anak di pangkuan, di lapehan. Kalau itu saja kita baca, tentu bodoh warna orang awak. Baru dirimbo di susuannya, anak di pangkuan, di lapehnya, kan bodoh warna tu. Tapi ada loh, apa petitihnya itu? Petitihnya adalah baru dirimbo di susuan, anak di pangkuan di lapehan. Jadi anak di pangkuan di lapehan cakap, mangku ada petitihnya, tibo di parui indak di kampihan, tibo di matu indak di piciangan. Itu petitihnya. Jadi artinya pepatah ko tujuannya adalah bahasanya untuk menegakkan kebenaran tu. Ya. Orang lain bana kita banaan. Anak atau kemanakan kita salah, yo salah. Jadi baru dirimbo sesuai nak di pangkuan di lapehan. Tibo di pari indak di kampian, tibo di matu indak di piciangan. Jadi
Itulah pepatahnya dan petitih. Jadi setiap pepatah tu kalau tidak ada petitihnya jen diartikan. Artinya ke bahasa serak beko. Tapi kalau lado petitihnya mangku artinya akan lebih jaleh. Ado pula lai, ciek lai. Nan banyak bana diperdebatkan di setengah masyarakat. Contohnya, ya, tak kurang nak di luar tempi nak di atas. Di kata-kata situ nak ya, bukan tak ya. Tak kurang nak di luar tempi nak di atas. Itu nama betul kata-kata di situ. Jadi itu namanya pepatah. Tak kurang nak di luar tempi nak di atas. Petitihnya apa? Ya. Kalau tak kurang cakap makanan kunci. Kalau nan tempi cakap makanan lantak. Sauk jana laweh, impi jana barek. Jadi karena sifat daripada manusia jago tu, ya, kalau tak kurang, ya nak di luar. Kalau tempi, ya nak di atas, bukan orang Minang saja. Itu nak mungkinnya sakit. Kesakitan. Tak kurang tertutup, tak mungkin. Dia akan keluar dari keterpurukannya. Jadi kalau seandainya orang tak kurang kerana maliangnya, karena kesalahan, dikuranglah silahnya, supaya yang keluarnya pak kunci. Itu makanan kunci. Kali tak kurang makanan kunci. Kalau tempi makanan lantak, diagih lantak, banyak lagi mengari itu. Nah, kalau nak salah ya, tapi namanya manusia tu tetap akan mencari jalan keluar. Orang nanti kurang dalam tahanan, bak manuakanya keluar dalam tahanan tu. Jadi itu nan sabananya makasudnya, bukan orang Minang tu dianggap dicik dan picik. Tapi silahkanlah koreksi bagi ahli bahasa ya, atau bagi ahli sastra ya. Jadi nama makasudnya itu. Kemudian ada pula pantun. Contoh je lah, pantun ada ibarat. Nah, ana dikatakan ibarat di situ, ana pantun. Contohnya pantun mereka ya. Itu misalkan untuk orang alu pasambahan ke makan ya, menerima makan. Nah, itu kan. Itu disabun di situ ya. Pantunnya bunyinya kira-kira model ko. Nak orang di batu sangka nak lalu ke pagoruyong. Tutuhlah dek sultan dari pangka, kami menimbai dari ujuang. Nah, itu pantunnya. Ba ibaratnya. Ba ibarat orang balai ya. Kapa panuh muatan sari anda menuju laut basah. Kok balaya tentu menang kodoh. Alik jamu basi pangkalan. Nak nyatu kapa balayanya rangkuh lapan dayuang di nang kodoh. Nak tentu kami mengiriangkan. Jadi antara pantun jo ibaratnya cako tu saling mendukung. Cako menerima makan tapi dululah selangkah. Tutuhlah dari pangka, kami menimbai dari ujuang. Disuruh sepangka dulu, mangko si Alek menimbai dari ujuang. Tambahannya daripada itu, arti maksud pantun jako dijelaskanlah di ibarat. Itulah dikatakan ibaratnya. Jadi banyaklah yang lainnya ya. Tentu nak mungkin kita baca angka sadonya. Sudah itu adalah andai. Anda katakan andai. Berandai-andai. Kalau lazimnya mudah-mudah saja ambo sampaikan andai. Kalau andai ambo jadi tabe. Maka orang menyebut biar awak jadi ikannya. Jadi biar jadi ikan cako tu bidal. Nah andainya bah, andai. Misalkan ada sabit orang andai ambo jadi bungo. Maka balik ni cik lai biar ambo jadi kumbangnya kacanya. Jadi andai jako dijelaskan oleh bidalnya. Tunan andai je bidal. Jadi bitu je lah. Nah secara agama ada ayat, ada puluh hadisnya. Jadi kalau indah ada pasangannya, itu tidak bisa diartikan. Sebab kata-kata dalam adat go banyak yang sastranya tinggi.
Di sastra tinggi itu sulit diartikan. Kalau tidak ada pasangannya. Jadi serupa itulah. Nanti di tengah-tengah masyarakat maka hati-hatilah ya. Nah, untuk menyampaikan pepatah, bahkan pepatah Jeko Rambo Calia banyak ya yang tidak ditampiknya, banyak pelesetan ya. Bahkan ditanyakan ke orang tu banyak orang akan menjawab. Pepatah Jeko indak batu, dia pepatah saja lah salah. Ba kalau artinya ke batu. Nah, itulah nanti jadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dapet ya pepatah tu jaleh. Pokoknya sado pepatah tanya sampai titihnya. Nah, jadi serupa itulah nanti jadi di tengah masyarakat awak. Dan mudah-mudahan para generasi muda ya, dan terutama sekali generasi mudanya ambo imbau ya, berajalah supaya budaya awak jen dipelesetkan orang lain. Jadi selama ko ambo danga malah jo pepatah yang ada tu menganggap orang Minang tu licik dan picik. Bukan orang Minang tu licik dan picik, tapi orang Minang tu ada deinyo tu belajar ilmu akal namanya. Nanti kita terangkan dulu tentang ilmu akal ya. Jadi orang Minang tu yo juaka. Apa tumbuh akalnya, banyak panjang akalnya tu ada pelajaran secara adat Minangkabau. Jadi kepada dunsana-dunsana di masa Jawa Berado, nah itulah tentang pepatah jo petitih. Andai bida pantun jo ibarat. Nah selama ko banyak keraguan-raguan. Jadi apapun pepatah, tolong cari petitihnya. Apapun andai, cari bidanya. Kalau ada pantun, supaya jalih tujuannya, mangko harus ada ibaratnya. Jadi kepada dunsana-dunsana di masa Jawa Berado, nan lagi menonton ya atau mendengar nan nambo sampean ko, tolonglah kita bersama-sama mari kita bangun ranah Minang yang adatnya mulai hilang. Nandak lakang dak panih, nandak lakang dak panih, nandak lapuk di hujan jako. Jadi kita bangkitlah batang terandam. Sesungguhnya adat Minang tu sangat baik. Seandainya kita lah paham adat Minang, maka kita bangga menjadi orang Minang. Jadi orang Minang tu dididik dari keteknya menjadi orang yang berakal. Orang yang bisa menjalankan akalnya. Contoh saja kepada pembesar-pembesar kita dulu. Nah, serupa Bapak Muhammad Atta, Bapak Yamin ya, juga Bapak itu Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, pembesar-pembesar negara Republik Indonesia ko dari Minang. Karena orang tu ilmu akalnya tinggi. Jadi bapantang deknya tu kusuk nak selesai pantang karuan dakyannya. Ndak ada tanya nak terjawab karena mempergunakan ilmu akal. Nanti akan kita bahas lo tentang mengenai akal ya, di secara adat alam Minangkabau. Untuk kini ambo cukupkanlah sampai di situ ya. Kok basuh terlebih tak kurang. Sebagai kaca pembanding namanya, nanti silahkan koreksilah dengan ilmu akal. Mudah-mudahan kok elok ya, pakai. Kok indak buang. Kok ada sejarum patah usah disimpan dalam peti. Kok ada kata salah usah disimpan di dalam hati. Di letakkan sejauh-jauh. Mudah-mudahan yang ambo sampaikan kau bermanfaat ya. Menambah wawasan kita nambah samo. Hakikatu ambo sudahi jo membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.